warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Fatal Islam azza Allah wa iyyakum. Pada surat Al-Hadid ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita hamba-hambanya dalam firman-Nya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh wa 'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Sabiqu, bersegeralah, berlomba-lombalah. Sabiqu, berlomba-lombalah bersama dengan kaum muslimin yang memang dalam hal ketaatan mereka saling mengambil langkah awal, cepat-cepat, lomba, bersaing dalam hal apa? Meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ikhwatul Islam, kenapa kok yang disuruh pertama kali adalah ampunan? Karena fitrah manusia itu bersalah. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam itu bersalah. Dan semakin jauh dia melakukan kesalahan, semakin jauh pula dia daripada jalur yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan menuju kepada ketaatannya. Semakin jauh dia terjatuh kepada kemaksiatan, yang itu sebenarnya adalah lumrahnya manusia melakukan kemaksiatan, tapi tidak diiringi dengan taubat atau meminta ampunan kepada Allah, semakin itu pula dia semakin jauh daripada yang sudah ditentukan rahmatnya sebagai penyebab masuk surga. Itulah kenapa Allah mengajak subhanahu wa ta'ala kepada ampunan. Bagaimana ucapan para salafun salih, yang mana mereka menemukan yang menghalangi mereka para salaf untuk qiyamul lail. Mereka sudah berazam untuk bangun sebelum subuh, untuk melaksanakan tidur malam, untuk salat malam. Setelah tidur malam, mereka ingin bangun untuk salat malam. Ternyata terhalangi. Dan mereka menyadari tidak ada hal yang menghalangi mereka dari qiyamul lail selain maksiatnya. Syahidnya di sini ikhwatul Islam, sebagaimana firman Allah dan juga diikuti oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah segala kemaksiatan dengan ketaatan, karena ketaatan itu akan menghapuskan kemaksiatan. Bersama dengan itu, ternyata kemaksiatan ini menghalangi ketaatan. Saling tarik, saling menguasai. Yang ketaatan berusaha menutupi kemaksiatan, yang kemaksiatan berusaha menghalangi pelaku kemaksiatannya dari ketaatan. Dan itulah ikhwatul Islam, faktanya adalah tidak sedikit orang-orang yang memang jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin jauh dari ketaatan. Tidak sanggup melakukan hal-hal yang sudah menjadi perintahnya. Begitu pula dengan orang-orang yang Allah berikan taufik pada suatu ketaatan, biasanya mereka akan semakin rajin dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Bisa dipastikan, kita ambil contohnya. Orang yang nggak salat 5 waktu, bisa dipastikan tidak melakukan semua ketaatan sisanya. Itu bisa dipastikan. Orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu, bisa dipastikan tidak akan melakukan perintah yang wajib lainnya selain hanya musiman. Musiman apa? Salat Id. Puasa seminggu Ramadan. Jumatan. Kalau nggak kerja, kalau nggak rapat. Dan itu bisa dipastikan. Dan insya Allah banyaknya kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya, yang mendapatkan taufik dari Allah kepada akses-akses tersebut adalah orang yang menjaga 5 waktunya. Yang dimaksudkan apa? Ketaatan membawa kepada ketaatan berikutnya, kemaksiatan menghalangi dari ketaatan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru berlomba-lombalah dalam menggapai ampunan Allah. Tujuannya untuk menggogrokkan kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadi penyebab banyak kebaikan dan ketaatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru, berlomba-lombalah
setelah ampunan adalah kita berlomba-lomba dalam hal surga Allah. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Yang mana luasnya surga ini seperti langit 7 lapis dan juga bumi 7 lapis. Yang mana kita tidak pernah tahu seberapa jauh lapisan-lapisan tersebut. Faktanya adalah manusia tidak pernah menembus lapisan pertama bumi. Tidak pernah. Dalam berbagai penelitiannya, mereka mengatakan sudah berjarak sekian kilo dari titik bumi. Pada dasarnya alat-alat manusia tidak mampu untuk menembus panas bumi. Yang Allah alam, apakah itu memang panas pusat bumi atau panas yang memang Allah ciptakan agar tidak diakses oleh manusia. Langit 7 lapis. Bahkan langit pertama pun manusia mung bisa nyawang. Kita nggak pernah bisa sampai ke sana. Lalu bagaimana dengan lapisan-lapisan yang di atasnya, lapisan-lapisan yang di bawahnya, yang mana semua luasnya itu dibandingkan dengan luasnya surga. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kepada surga, karena jangan sampai luas yang begitu luasnya surga tidak ada satu petak pun untuk kita. Padahal tempatnya sangat luas, maka kita harus berlomba. Seenggaknya kita mengamankan satu tempat di surga. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah surga dan ampunan Allah adalah fadl, kemuliaan dari Allah yang dikaruniakan kepada hambanya. Dan Allah memiliki kemuliaan yang maha agung. Di ayat yang lain ikhwatal Islam, pada surat Ali Imran ayat 133, ayatnya perintahnya lebih umum daripada berlomba-lomba. Wasabiqu tadi adalah berlomba-lomba. Adapun ayat ke-133, wasari'u, bersegeralah, yang berarti adalah secara spesifik adalah kita berlombanya ini cepat, gercep, gerak cepat. Yang tadi berlomba-lomba, jelas berlomba-lomba ini tentunya adalah salah satu caranya adalah mempercepat. Adapun wasari'u lebih ke spesifik, satu cara di antara lomba tadi, yaitu bersegera. Bersegera sama kedua poin yang kita sebutkan di ayat yang sebelumnya. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran siapa orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Tiga orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga sifat orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi terhimpit. Kemudian dan orang-orang yang menahan emosinya. Dan yang terakhir adalah orang yang memaafkan. Ikhwatal Islam, syahid dari dua ayat ini adalah kita diperintahkan untuk bersegera dan bersaing dengan sesama kaum mukminin, berlomba-lomba dengan kaum mukminin dalam menggapai dua keutamaan Allah tadi. Yang berarti ikhwatal Islam tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan keadaan. Kapanpun kita sempat, maka cepat. Karena perintahnya wasari'u, cepat. Maka kapanpun kita bisa memulai, segera mulai. Namanya cepat. Di waktu yang tepat. Dan dengan jangka yang sesingkat-singkatnya. Tentunya kenapa kalau dikatakan dalam waktu yang tepat, gak asal. Karena kita juga tetap butuh ilmu. Jadi nggak serampangan. Tapi tetap ketika kita sudah tahu ilmunya, nunggu apa lagi? Segera. Dan disebutkan di sini ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ketika Allah berbicara, berfirman sabiqu, atau di firman yang lain fastabiqul khairat, istibaq, berlomba, yang dimaksudkan adalah orang itu akan bandul juhud,
akan melakukan effort lebih daripada sekedar orang berjalan. Orang berlomba itu bersaing daripada sekedar dia bergerak atau cepat. Itu terbukti dari ketika kita jalan dari lampu merah menuju lampu merah depan Arjuna ya, menuju ke Al-Fauz. Kita cepat, ya udah cepat, sekadar cepat. Mungkin jalan cepat 60 menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Berbeda dengan ketika kita tahu ada tiba-tiba motor nyalip, seleng, gak terima. Nah, biasanya anak muda ya, bukan kita ya, biasanya anak muda. Gak terima nasi nyalip. Motornya enik. Tapi motorku motor lanang, gak terima ini. Gas! Yang tadinya 60 jalan di depan SD Lateng itu cepat karena ada lawan dan saingan, bisa jadi tembus 80. Maksudnya apa? Lebih cepat. Itulah yang perlombaan. Orang hafalan Quran. Kapan orang hafal Quran disebut cepat? Orang hafal Quran disebut cepat 1 bulan dia hafal setengah juz, itu bisa dibilang cepat. Tapi kalau orang sudah masuk lomba 1 bulan persiapan 5 juz dijabani, ya relate ya. Apalagi kalau sampai lomba sama kembarannya, lebih kenceng ya mepetnya ya. Akan memberikan effort lebih, waktu lebih, perhatian lebih. Seperti orang yang masuk ke ujian ketika sekolah. Masing-masing kita alhamdulillah lulus sekolah. Ketika kita masuk sekolah, motivasi kita cuman sekadar lulus dengan nilai baik, ya udah 80, 90 itu nilai yang baik. Tapi kalau sampai kita ada persaingan dengan teman sebangku atau teman sekelas, ini ranking 1, ana harus ranking 1, dia yang bawah ana. Bersaing bahkan 908 ditanya ke gurunya, kemana ini 0,2 saya? Itu hak saya, jangan dizalimi. Anak pernah didatangi satu murid di Piak dulu. Anak kasih 98, tanya Ustaz 2-nya kemana? Antum tahu ini bocahnya yang mana pasti. Tipikal anaknya mirip sama bapaknya. Gak mau kalah, kemana ini 2? Ditanya. Bahkan anak pernah ngomong, tapi ini kasusnya orang berbeda. Anak iseng, anak taruh semua nilai 96. Ada yang tanya, anak ingat anak gak ada salah, kenapa anak 96? Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah, tapi 100 itu nilai hak anak. Karena di kolom rapot itu ada 100. Dan 100 itu bukan kesempurnaan, tapi hak anak. Asyik. Nah, ini orang-orang yang kayak gini nih. Kenapa? Dia punya teman bersaing. Anak harus ranking 1. Maka dia akan melakukan perbaikan nilai, akan belajar lebih banyak dan meminimalisir kesalahan. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Istibaq itu akan memasukkan dalam judul yang berbeda, qadrun zaid, satu tingkatan yang berbeda daripada orang yang sekedar berjalan cepat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran perintah kepada kaum mukmin, berlomba-lombalah. Dan itu terlihat dari perilaku para sahabat radhiyallahu alaihim. Umar bin Khattab ketika mendengar radhiyallahu taala anhu Rasulullah menyeru untuk berjihad, Umar bin Khattab mengerahkan setengah harga semua yang dia miliki dari kekayaan. Itu susah ya. Susah. Bisa dibayangkan kita punya semua kekayaan, setengahnya diberikan. Itu sudah sangat susah, itu di luar kemampuan kita. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim yang lain sudah kesalib sama Umar. Setengah. Ujuk-ujuk datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan semua yang dia miliki. Sampai Umar mengatakan dia selalu mendahuluiku. Bahkan di dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dan Umar lagi bertiga, sering ya dua mertua Nabi ini selalu jalan bersama menantunya Nabi Muhammad ya. Kemana-mana selalu bersama bertiga. Sampai ada salah seorang
yang sedang melakukan sholat kemudian melakukan suatu ibadah yang sampai Rasulullah mengatakan orang ini akan masuk surga dengan amalannya. Kalau seandainya ada yang mau menyampaikan, tafadhol, memberikan peringatan, maka Umar kepikiran, ana pengen ngasih tahu orang ini kalau dia adalah orang yang akan mendapatkan fadilah surga. Abu Bakar sudah sampai. Dan ingat satu pertanyaan Nabi ketika pada pagi hari masih sholat subuh, masih sholat fajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, barang siapa yang sudah bersedekah pagi ini dan menjenguk saudaranya yang sakit. Ternyata Abu Bakar satu-satunya orang yang maju. Masih sholat subuh. Istilahnya kan kita baru melek, kan meleknya aja kan pas dengar qomat ya. Oh beda, ini beda. Sahabat sama kita beda. Ini sebelum subuh sudah melakukan ziarah orang sakit dan bersedekah, berarti sudah bangun sebelumnya. Istibaknya itu, saking istibaknya, berlombanya sampai setar sebelum setar. Setarnya seorang hamba ini kan sholat fajar. Acara, tasmi, setoran, halaqah, pengajian itu dimulai dari hari subuh. Ini orang-orang yang musabaqah, mereka akan meluangkan waktu yang lebih sebelum subuh bangun. Dan itu yang dimaksudkan dengan musabaqah, berlomba-lomba. Tidak nunggu subuh untuk melakukan ketaatan. Pertanyaannya dengan tema kita, kenapa dalam ketaatan kita harus nunggu 7 hari lagi? Ramadan berapa hari lagi? 7 hari lagi. Sekarang hari Sabtu, insya Allah Ramadannya adalah Sabtu depan. Kalau nggak diundur April ya, jadi bulan depan. Susah tadi. Aliran baru nanti. Akan dimulai insya Allah pekan depan, 7 hari lagi. Tidak sedikit di antara kita, mari kita menyiapkan diri, mengikhlaskan, membersihkan niat, menyambut bulan Ramadan. Kenapa yang diingatkan selalu tentang Ramadannya? Yang kita perlu garis bawahi adalah, sampaikah kita ke hari Ramadan? Umur kita ini sampai gak ke 7 hari lagi? Maka seharusnya yang kita lakukan apa? Jangan tunggu 7 hari lagi. Jangan tunggu Sabtu depan. Yang apalagi kalau ternyata hilalnya sepakat hari Ahad, tambah lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan sekarang. Hal-hal ketaatan-ketaatan yang akan menjadi kemampuan seseorang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah ketaatan-ketaatan yang sudah dijaga oleh hamba tadi di luar bulan Ramadan. Dan itu menjaga. Orang-orang yang mampu menjaga istiqomah qiyamul lail ketika ada bulan Ramadan adalah orang-orang yang selalu menjaga qiyamul lailnya di luar bulan Ramadan. Orang-orang yang tetap mampu menjaga khusyuk, ritme ibadah baca Al-Qur'annya tadarrus. Bukan yang hari pertama baca 3 juz, hari kedua 2 juz, hari ketiga 2 baris ya. Yang penting khatam wis. Hari pertama khatam 3 kali bisa ini. Hari kedua 2 kali lah ya. Hari ketiga bismillah mudah-mudahan khatam. Hari keempat ya wis lah daripada enggak sama sekali. Turun standarnya. Begitu pula dengan qiyamul lail. Malam pertama dicari mana yang masjidnya enak, ngajinya bagus, sholatnya lama, khusyuk. Malam ke-10 dicari yang paling cepat sholatnya. Dan anak pernah di masa ketika masih bisa sebutin imamnya di Al-Faus. Keluaran dari Al-Faus, di Al-Faus. Yang alhamdulillah mic-nya ini enak ya. Suara anak yang serak-serak kotor ini ketolong lah ya, dengan mahalnya ini ya, ketolong kan. Gini sedikit udah kelihatan enak kan. Pede itu. Keluar ada jamaah yang datang. Masya Allah, anak suka sholat sama antum. 30 menit selesai. Anak harus senang atau gimana ini? Ternyata Masya Allah, rekor anak tetap selalu tercatat sebagai imam tarawih tercepat di Al-Fauz. Kenapa dicari yang singkat? Ya wallahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa mengingkari ya. Kita memang seperti itu terbiasa. Salat tarawih yang ditunggu witir dan kunutnya. Ketika puasa yang ditunggu iftornya.
Baru sahur udah lihat menu iftar. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Belum masuk bulan Ramadan, kita datang ke supermarket, minimarket sudah melihat jajan buat lebaran. Dan nggak sedikit di antara kita sudah mulai ngomongin THR. Ramadan belum datang sudah nunggu tunjangan hari Rabunya. Tunjangan hari raya ya. Karena kalau Rabu kan lebih dekat besok ya. Allah musta'an. Itu kebiasaan kita, nggak betah dengan ketaatan. Kita menunggu kapan berakhir ini ketaatan. Bahkan di bulan Ramadan yang datangnya cuma setahun sekali, lebih kita nantikan malam-malam menuju takbiran daripada malam Ramadannya. Kenapa demikian? Itu hanya terjadi kepada orang-orang yang puasanya hanya di bulan Ramadan. Ikhwatah, orang yang tidak pernah menjaga puasa kecuali di bulan Ramadan bisa dipastikan bahkan di hari ke-27 dan 28 dia merindukan kopi pagi hari. Dia masih merindukan nyeruput kopi sarapan pagi hari daripada dia memikirkan bahwa bulan yang penuh keutamaan ini akan segera pergi. Ya ikhwatal Islam, Anda nggak tanya, kita sedih nggak dengan Ramadan yang akan pergi, akan Syawal akan datang? Pasti jawabannya, ya sedih lah Ramadan mau pergi. Nggak perlu ngomong, coba introspeksi. Mana yang lebih kita rindukan? Siang-siang hari ketika puasa di bulan Ramadan atau pagi-pagi hari dalam keadaan perut kenyang? Karena memang biasanya puasa itu paling susah pagi harinya ya kan. Coba ya. Biasanya nyeruput Arabica. Ini ambune wis merebak mulut ini. Kita coba muhasabah. Apa yang kita rindukan? Apakah pagi hari yang dengan hidangan tadi atau hari-hari yang penuh dengan perjuangan dalam menjaga puasa? Dan bisa dipastikan 28 hari, 27 hari dalam bulan Ramadan belum mampu menundukkan kebiasaan kita menjaga makan dan minum di siang hari. Siapa orang yang mampu jauh dari menjaga kerinduan dari bulan Ramadan? Mereka adalah orang-orang yang di luar bulan Ramadan adalah orang-orang yang tetap menjaga ritme ibadahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan satu bulan yang sama. Allah lipat gandakan semua ketaatan daripada bulan Ramadan sama. Kapan Allah letakkan? 2 bulan sebelum Ramadan, bulan Rajab, bukan Sa'ban. Di bulan Rajab kita sudah dilipat gandakan pahala kita. Agar apa? Ya kelihatan orang yang memang sudah terbiasa dengan ketaatan, dia akan melipat gandakan sejak bulan Rajab. Tidak hanya di bulan Sa'ban aja, apalagi hanya nunggu bulan Ramadan. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Semua ketaatan yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan juga kepada surganya yang itu disiapkan untuk orang yang takwa, dan ciri khas orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi terhimpit. Allah tidak berikan infak itu untuk orang-orang yang menunggu kaya. Infak itu kapan? Kapan dia merasa sanggup untuk infak, dia infak. Para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, mereka bahkan ketika dalam kondisi mau berangkat perang. Berangkat perangnya lawan orang Romawi. Orang Romawi ini kan sekarang negara kaya raya. Para sahabat bahkan ada yang berinfak hanya dengan sekantung korma. Apa yang bisa kita buat dari sekantung korma melawan negara yang besar dengan persenjataan mereka yang lengkap? Tapi itulah mereka berinfak. Bersegera mereka. Mereka tidak menunggu kapan mereka punya onta baru bersedekah. Apa yang mereka miliki sekarang infakkan. Itu definisi dari infak. Tidak terikat dengan waktu. Dan Allah contohkan itu. Orang-orang yang dalam kondisi lapang dan juga orang-orang yang dalam kondisi ekonomi yang terhimpit, mereka tetap menjaga infaknya. Tidak nunggu yang lapang, nunggu ada orang miskin datang. Dan juga orang yang miskin tidak nunggu kaya. Karena memang sejatinya perintah infak dan sedekah
itu untuk kaum muslimin, bukan untuk orang kaya. Karena kalau disyaratkan kewajiban sedekah itu hanya dari orang kaya, susah orang Islam sedekah. Karena rata-rata orang kaya, orang Islam ini miskin-miskin. Bukan miskin secara harta, tapi setiap zaman punya standar kekayaan yang terus naik. Nah, syarat untuk jadi orang kaya harus punya Pajero. Ya, yang nggak punya Pajero ini akan terus merasa miskin. Sehingga ketika ada saudaranya yang datang menuju dia untuk meminta bantuan anak untuk ini, wah, anak juga punya kebutuhan. Nah, masalahnya sedekah ini nggak nunggu kita nggak punya kebutuhan. Kapan kita nggak punya kebutuhan? Ya pas kita meninggal. Ketika kita sudah nggak punya waktu untuk sedekah. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi terhimpit, sedekah. Karena sedekah itu adalah kewajiban kita, nggak usah nunggu kaya. Jangan-jangan pas kita kaya, ternyata kayanya setelah kita meninggal. Harta kita yang terus diputar akhirnya jadi kaya. Akhirnya seumur hidup kita nggak kaya-kaya. Berarti seumur hidup kita nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, nggak pernah ngasih orang. Yang mana infak tadi untuk menyelamatkan kita dari azab kubur dan azab na'udzubillah dari jahannam, waliyadzubillah. Tapi ikhwatul Islam, ayat ini kita gunakan untuk memotivasi diri kita untuk bersedekah, bukan untuk memotivasi orang lain agar bersedekah. Ya, beda. Ayat ini untuk memotivasi diri kita agar kita mengeluarkan harta kita untuk bersedekah. Kalau kita gunakan untuk mengingatkan orang lain, ayo sedekah, itu sama aja digunakan untuk minta. Jangan. Jadi sebisa mungkin ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi itu digunakan untuk memotivasi diri, bukan untuk mengais, meminta dari orang lain. Dan itu tidak jarang. Seperti sesungguhnya Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu ada menolong hambanya selama hamba tadi menolong saudara-saudaranya. Dia gunakan itu bukan untuk bantu saudaranya, memotivasi diri untuk membantu saudaranya, tapi untuk nagih supaya saudaranya bantu dia. Ya sedikit itu. Barang siapa yang membantu saudaranya mengeluarkan dari masalah, maka Allah akan melepaskan dia dari masalah di hari kiamat. Barang siapa yang man yassar ala mu'sir yassarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang di dunia, maka Allah akan mudahkan urusan akhiratnya. Ini seharusnya buat motivasi diri, memudahkan orang lain, malah dipakai oleh orang-orang yang mau utang. Ya akhi, tolong bantu ana, nanti antum akan Allah mudahkan. Ajib. Seperti orang yang sedang membutuhkan sedekah. Ayo, anak sedang butuh sedekahan ini. Ayo dong sedekah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bawa dalilnya buat orang supaya sedekah ke dirinya atau ke suatu hal yang dia ada di situ. Ala kulli hal. Begitu pula dengan firman Allah yang berikutnya. Siapa orang yang bertakwa? Kata Allah, setelah orang yang berinfak dalam kondisi yang lapang maupun dalam kondisi yang susah, adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang selalu menjaga amarahnya. Memang kita sadari dalam hal taraf ini manusia itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang diuji dengan sifat temperamennya. Ada yang orang itu diuji dengan perilaku orang sekitarnya karena dia nggak pernah marah. Ada loh, kita punya teman yang memang masya Allah seumur hidup kita mengenal dia nggak pernah marah. Tapi yang masya Allah malah dia diuji dengan teman-temannya yang makin gil adab. Gil adab, mentang-mentang temannya itu nggak bisa marah, digojlokin, dibully, diejek. Tapi ya gimana? Akhirnya temannya makin banyak. Nah, teman-teman yang pemarah dia nggak akan dibully dan nggak akan diajak temenan. Ya terserah ujian yang mana. Tapi memang ada, masing-masing kita pasti punya tingkat kemarahannya. Kata Allah, orang yang menjaga dirinya dari amarah, ini terkhusus anak yang punya sifat marah ya, temperamennya, anak sadari aja. Ada orang yang diuji sifat temperamen yang lebih sensitif. Terus sidik ngobong. Ada orang bilang sumbu pendek. Nah, tapi memang ada orang yang belajar, bukan memanjangkan sumbunya, tapi menyembunyikan ledakannya.
Jadi sebenarnya dia tetap marah, tapi bagaimana dia meminimalisir kerusakan dari kemarahannya atau dengan milih diam. Sebenarnya dia marah, tapi dia menyembunyikan ledakannya. Biar apa? Ya itu tadi, tujuannya adalah wal kadhiminal ghaidh. Meredam rasa amarahnya. Tidak semua orang mampu meredam marahnya. Lagi bangetan ya. Marah itu bisa muncul, tapi bagaimana dia bisa meminimalisir kemarahannya, menahan diri untuk meminimalisir kerusakannya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah menahan amarah hanya terjadi di bulan Ramadan? Betul. Ada sabda Nabi yang mengatakan, ketika kita diganggu, ketika kita puasa, maka katakan, ini shaim. Katakanlah aku sedang berpuasa. Agar apa? Agar itu adalah jawaban kita, tidak membalas kemungkaran orang lain, tidak membalas gangguan orang lain, dan menahan diri agar tidak marah. Karena itu termasuk diantara hal-hal yang akan merusak kualitas puasa kita. Tapi bukan berarti kemudian kalau sudah buka langsung ngamuk-ngamuk. Bukan berarti kemudian menahan amarah itu hanya di bulan Ramadan. Ya di luar bulan Ramadan juga. Dan faktanya, orang yang bisa menahan emosi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang mampu menahan emosi di luar Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu lapar. Nah, orang yang hawasnya itu berdouble-double. Istilah orang-orang Arab biasanya ya. Hawas. Sampai bahlul. Kalau lagi lapar, emosi itu sensitif. Ya, lihat orang-orang yang lagi diet. Emosinya lebih sensitif. Gampang marah, gampang tersinggung. Kalau kenyang lebih santai. Bahkan ada istilah, kalau melihat orang lapar, jangan didakwahi, kasih makan. Nah, kita itu kebanyakan ngadepin orang yang sedang lapar, cari makan. Mereka banting tulang mencari nafkah. Jangan dikasih Al-Quran dan Al-Hadis, kasih makan. Datang. Benar caranya, tapi ada yang kebablasan. Al-Quran dan Al-Hadisnya nggak dibuka-buka, makanannya makin banyak. Ada yang seperti itu? Nggak ada lah, nggak ada. Anak husnudzan nggak ada. Foto kamera ini. Jadi kangen ingin manullah karena kamera. Ala kulli hal. Intinya menahan amarah tadi tidak hanya untuk bulan Ramadan. Begitu pula dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Orang yang mampu menjaga tadarusnya di luar bulan Ramadan adalah mereka-mereka yang mampu menahan, menjaga tadarusnya di bulan Ramadan dalam kondisi ini. Apalagi sariawan. Paling enak sariawan itu dibasahi pakai es campur. Sudah nggak kena air, kering, nyut-nyutan, harus tadarus, lemes. Ala kulli hal, ujiannya akan berlipat ganda di bulan Ramadan. Ala kulli hal, maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, posisi yang ingin Anda tekankan di sini adalah Ramadan itu adalah waktu untuk dimaksimalkan ketika kita sudah ada di sana. Tapi bukan untuk dinanti-nantikan atau ditunggu-tunggu ketika belum datang. Ya memang kalau kita menunggu-nunggu karena kerinduan, nggak apa-apa. Alhamdulillah, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa, merindukan bulan Ramadan. Semoga yang kita rindukan adalah rahmat Allah yang ada di bulan Ramadan. Semoga yang kita rindukan adalah lipat ganda amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga yang kita rindukan adalah pintu-pintu surga yang terbuka, pintu-pintu neraka yang tertutup di bulan Ramadan. Bukan suasana tarawihnya, bukan suasana bukbernya, bukan suasana ngabuburitnya, bukan suasana orang-orang bersama berpuasa. Ingat, yang kita cari adalah rahmat Allah, bukan suasananya. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika kita ditanya Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 2023, tahun 2024, sama Ramadan tahun 2010, enakan mana? Kalau masih muncul jawaban enakan tahun 2010, enakan dulu, masih ada Abi, masih ada Umi, latah berarti. Karena berarti yang dinilai dari bulan Ramadannya adalah suasananya.
Kalau memang dia ikhlas mencari rahmat Allah, maka Ramadan ini, Ramadan tahun lalu, dan Ramadan yang dulu-dulunya adalah Ramadan yang sama. Yang sama-sama Allah muliakan. Dan seharusnya kita lebih berharap dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa? Ada kesempatan kita untuk memaksimalkan daripada Ramadan yang dulu yang kita tahu tidak bisa kita rubah. Amalan yang sudah kita lakukan nggak bisa diperbaiki lagi karena sudah lalu, dan kemaksiatan yang terjadi atau ketaatan yang tertinggal nggak bisa kita perbaiki karena sudah lewat. Seharusnya kalau memang kita mendambakan rahmat Allah dari bulan Ramadan, maka Ramadan yang akan datang inilah yang kita nanti-nanti. Tapi ingat, Ramadan itu untuk dimaksimalkan, bukan untuk dinanti-nantikan. Sehingga ketika ada banyak ketaatan yang bisa kita lakukan hari ini, tunggu aja bulan Ramadan. Ada yang seperti itu. Mau sedekah, tabung dulu lah, nanti disedekahkan kalau udah masuk bulan Ramadan, biar pahalanya double. Padahal ya 7 hari masih cukup panjang untuk menjamin umur kita sampai. Udah sih. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hadid ayat 10. Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah, tidak akan sama di antara kalian. Ini membicarakan tentang keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim. Padahal kita tahu para sahabat ridwanullah alaihim secara keseluruhan memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan mereka dengan fadl, kemuliaan, keutamaan berjumpa bertatap muka dengan Nabi dan meninggal dalam kondisi mukmin, beriman dengan Nabi, yang itu sudah mencakup jaminan mereka akan masuk surga. Karena berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, meninggal dalam kondisi beriman, itu sudah menjadi derajat bahwa dia adalah sahabat dan semua sahabat Nabi masuk surga, meskipun tidak disampaikan secara keseluruhan atau secara spesifik fulan masuk surga, apalagi diberikan kabar ketika mereka masih hidup. Tidak. Tapi secara umum Allah meridhai mereka dan mereka meridhai Allah, menunjukkan keridhaan Allah adalah satu-satunya poin yang paling tinggi yang bisa didapatkan seorang hamba untuk masuk surganya. Atau bahasa kasarnya adalah semua sahabat itu masuk surga. Lalu bagaimana dengan sahabat yang meninggal dalam kondisi murtad? Mereka bukan sahabat. Sahabat itu beriman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan meninggal dalam kondisi Islam. Semuanya sudah mendapatkan keutamaan itu, tapi Allah bedakan ternyata. Orang yang berinfak, berjihad setelah Fathu Makkah berbeda dengan yang berjihad dan berinfak sebelum Fathu Makkah. Kenapa? Kita kalau melihat kisahnya, sebelum Fathu Makkah isinya itu perjuangan para sahabat radhiyallahu alaihim yang memang benar-benar mereka ingin beriman kepada Nabi karena mengakui kebenaran Nabi. Dan mereka siap berjuang, berjihad bersama Nabi. Kalau Nabi berangkat perang, mereka ikut. Nabi diuji dengan kemiskinan, mereka terdampak. Nabinya aja diuji, apalagi kaumnya. Otomatis semuanya akan dapat. Dan mereka memang memilih itu karena memang pengen masuk Islam. Berbeda dengan yang setelah Fathu Makkah, ada di antara mereka, besar di antara mereka yang karena mereka selama ini menjadikan Quraisy sebagai pimpinan mereka. Karena orang Arab itu butuh pemimpin. Karena di masa itu di bangsa Arab tidak ada pemimpin secara umum. Mereka punya pemimpin, personal kabilah-kabilah, tapi yang memimpin seluruh kabilah ini mereka apa kata orang Quraisy di Mekah, atau diistilahkan Mekah itu adalah Ummul Qura. Mereka tunggu siapa yang menang dari bangsa Quraisy atau satu orang Quraisy ini. Siapapun yang mereka menang, maka kami akan ikuti. Itulah mereka kenapa sampai detik-detik Fathu Makkah mereka masih di atas agama leluhurnya, karena mereka menganggap Quraisy masih kuat. Setelah Fathu Makkah, faktanya adalah ternyata Quraisy kalah. Dan satu orang Quraisy ini Nabi Muhammad SAW menang. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Apakah mereka tidak percaya dengan Nabi? Mereka sudah percaya. Cuman mereka tidak merasa begitu berkepentingan dengan untuk masuk Islam sekarang, karena toh orang Quraisy masih berkuasa. Nabi Muhammad menang, berarti kepentingan negaranya untuk ikut Islam itu sudah semakin besar. Akhirnya mereka masuk Islam. Kendati dengan berbagai alasan dan sebagainya, itu tidak akan merusak hasil bahwa mereka masuk Islam, tapi tentunya kualitas berbeda. Meskipun dengan hal itu menjadikan mereka akhirnya mendapatkan kemuliaan, masuk surga, dan Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah, dan akhirnya mereka ikhlas, tapi tetap Allah bedakan. Dalam surat Al-Hadid kata Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak akan sama orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah. Ulaika a'zamu darajah. Mereka itu yang sebelum Fathu Makkah sudah berinfak dan berjihad, pahalanya lebih agung di sisi Allah daripada orang yang berjihad dan berinfak setelah Fathu Makkah. Tapi kata Allah apa? Wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing Allah janjikan kebaikan. Yang berinfak berjihad sebelum Fathu Makkah sudah ada jatahnya. Yang berjihad dan berinfak setelah Fathu Makkah tetap
ada kebaikan yang Allah berikan. Wa kullu wa'adallahu husna. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan ketaatan. Semuanya tetap ada kebaikan kata Allah. Tapi ya tetap gak akan sama. Sebagaimana orang yang baru hijrah, dia selama ini punya orang tua yang tidak begitu melek dengan pendidikan agama. Karena orang tuanya sibuk mencari nafkah, itu bisa dimaklumi, gak ada alasan. Dan benar-benar kita berikan uzur orang tua yang habis waktunya untuk mencari nafkah, sehingga anaknya tidak mendapatkan asupan agama yang cukup. Sehingga ketika kita dewasa di akhir-akhir zaman yang akses menuju ilmu begitu mudah, kita baru hijrah. Tidak ada kata terlambat. Silahkan pelajari ilmu-ilmu fikih. Yang pertama akidah untuk meluruskan niat. Silakan pelajari ilmu-ilmu fikih untuk memperbaiki kualitas agama, ibadah prakteknya. Silakan pelajari ilmu-ilmu alat bahasa Arab untuk menguasai atau memperbaiki kualitas pengetahuan kita dari ilmu agama. Tidak ada kata terlambat, tapi tetap akan berbeda. Orang yang baru hijrah, baru merasakan betapa pentingnya pendidikan ilmu agama di usia 30 tahun daripada anak-anak yang sejak lahir sudah dipersiapkan oleh orang tuanya untuk orang yang belajar agama. Meskipun nanti mungkin yang usia 30 tahun baru hijrah, dia hafalan Al-Quran, dia cepat, dia rajin, selesai hafalannya 30 juz, tidak akan sama dengan anak-anak yang sejak umur 6 tahun, 7 tahun sudah terbiasa membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran di usia muda. Akan beda kekuatan hafalannya, akan berbeda kemampuannya dalam menjaga, akan berbeda dengan kualitasnya dia ketika murojaah ulang. Kekuatan hafalan orang yang baru menghafal di usia tua adalah hari ini menghafalkan juz 30, bulan depan menghafalkan juz 29, bulan depannya lagi murojaah juz 30 seperti menghafal dari awal. Itu terus. Januari juz 30, Februari juz 29, Maret juz 30 udah lupa. Hafalan lagi nih juz 30. Kemudian alhamdulillah juz 30 dapat nih. Aprilnya murojaah lagi juz 29. Nah, dapat nih 29 nih. Mei terulang lagi. Juz 30 lupa ini, balik lagi. Makanya insya Allah hafalannya nggak akan beranjak dari juz 28 dan juz 3 juz terakhir. Kenapa? Karena usianya. Berbeda dengan anak kecil yang mereka meskipun hafalannya susah, baru hafalannya ndak dolanan, baru hafalan ngambil makan, abi lapar, gorengan telur. Digorengkan telur, baru mulai hafalan, abi udah capek, tidur dan sebagainya. Akhirnya hafalan sekali duduk cuma hafalan 1 ayat, 2 ayat. Tapi ini dia akan terus hafalan itu akan jalan. Di tahun ketiga, keempat hafalannya sudah 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Apalagi anak yang sudah sadar, tahu cara menghafal, nambah hafalannya. Tetap gak akan sama. Ya bukan berarti kemudian usia 30 tahun ke atas gak bisa hafalan Quran. Bisa. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk kaum muslimin, untuk dihafalkan oleh kaum muslimin, bukan untuk anak kecil. Seharusnya kapanpun kita mau menghafalkan Quran, bisa. Kapan kita mulai tadarus Al-Quran rutin, kapanpun bisa, di usia kapanpun bisa. Tapi dengan tantangannya masing-masing. Usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, jangan nunggu tua untuk hafalan. Jangan nunggu sempat. Ini sesuai dengan tema kita ya. Jangan menunggu, tapi usahakan. Jangan nunggu sempat, tapi sempatkan. Kenapa? Sekarang anak saya masih harus ASI, harus ada orang tuanya terus. Gak bisa hafalan anak kayak gini. Nunggu nanti dia sudah gak ngempeng lagi. Anak sudah gak ngempeng, toddler. Lebih mengerikan. Nah, anak saya masih toddler, susah mau hafalan sekarang. Nunggu kalau udah dewasa lah. Anak sudah dewasa, muncul adiknya. Ngulang lagi ke ritmenya. Anak-anak masih susah, masih kecil-kecil. Nunggu mereka sudah sekolah aja. Ada waktu di rumah. Masalahnya anak sekolah biayanya mahal. Orang tuanya punya waktu. Tidak ngurusin anak, tapi nggak punya waktu karena harus menutupi kebutuhan biaya sekolahnya anak. Oh, anaknya masih sekolah, nunggu anak sudah nggak sekolah dulu lah.
Biar kita nggak punya tanggung jawab finansial. Brojol putune, mengulangi ritme yang sama. Jangan pikir kakek nenek yang nggak ikut ngurusi cucu, nggak kepikiran. Kepikiran. Yang ngawasi orang tuanya, yang kalau sakit yang ngopeni orang tuanya, nenek kakeknya ikut kepikiran, ikut terganggu fokus ngajinya. Susah. Dan itu sudah kakek nenek. Jadi istilahnya, orang yang nggak bisa menghafalkan Al-Quran hari ini, dia tidak akan mampu menghafalkan Al-Quran besok. Itu kaidahnya. Orang yang tidak bisa menghafalkan di usia saat ini dia sadar akan menghafal, maka di usia berikutnya dia tidak akan mampu menghafal. Itu mujarrab. Bahkan di pondok pesantren, di pondok tahfidz, wah susah nih, karena ya memang susah Al-Quran. Nantilah kalau udah agak dewasa bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab, materi pelajaran nambah, SMA, muallimin, ada bahasa Arab, ada ini. Nantilah kalau sudah kuliah, kan kuliah kan waktunya bisa diatur sendiri. Kuliah beban materinya lebih susah. Ngejar kajian masyayikh, ke sana kemari, asatidzah dan sebagainya. Nantilah kalau sudah lulus kuliah, nggak ada tanggungan belajar. Kerja. Jadi ustadz, persiapan materi, ngajar, administrasi guru. Waduh, tanyakan kepada guru-guru di SD, dan SMP-nya. Administrasi itu ngambil waktu banget. Belum lagi nanti nikah, punya anak. Nah itu tadi, ritmenya berulang lagi tuh. Terus, kembali kepada kaidah, orang yang tidak bisa melakukan ketaatan hari ini, dia tidak akan mampu melakukan ketaatan esok hari. Agar kita bisa mendapatkan ketaatan esok hari, kita harus memulainya dari sekarang. Gak usah nunggu besok. Malam ini ada ketaatan yang bisa lakukan, lakukan. Gak usah nunggu tidur. Ada beberapa sisa uang yang mungkin kita bisa keluarkan, keluarkan. Masya Allah sekarang infak gak harus datang ke kota amal. Gak usah nunggu khutbah Jumat kota amalnya jalan yang mengganggu kekhusyuan kita sholat atau mendengarkan khutbah. Cukup dengan rekam foto krisnya, QRIS atau kris. Bisa kita infak dalam diam. Bisa itu ditulis nanti hamba Allah. Ala kulli hal. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, memang kita bukan hamba-hamba Allah di bulan Ramadan saja. Kita hamba Allah di semua waktunya. Tapi semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang diberikan kesempatan bulan Ramadan. Karena kita tahu keutamaannya yang sangat besar. Semoga bulan Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang bisa kita tingkatkan kualitas ibadah kita dari apa-apa yang belum kita maksimalkan dari Ramadan yang lalu. As'alullah taufiq wassadad. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.